Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lutfiah, NIM 2141104010066. Saya dari kelas 3 MPIB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi jawaban UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal nomor 1, urgensi atau pentingnya kenapa perlu memahami pengembangan kurikulum. Yang poin A, bagi mahasiswa MPI. Kita sebagai mahasiswa MPI sangat perlu memahami pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan mempengaruhi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan di negara kita tidak tertinggal. Karena ilmu pengetahuan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dengan menaikkan kurikulum, sama saja kita menaikkan mutu atau kualitas kita sebagai sumber daya manusia atau SDM, sehingga menciptakan suatu SDM yang berkualitas dan handal baik untuk suatu negara. Dan ini sangat menguntungkan semua pihak. Kita sebagai mahasiswa MPI yang nantinya dapat berkontribusi di suatu lembaga pendidikan atau dapat menjadi pengembang kurikulum, kita harus berhati-hati dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Kita harus mengetahui terlebih dahulu teori dan konsepnya. Kurikulum juga harus diperhatikan dari sudut pandangnya, baik dari sekolah maupun lingkungannya, dan yang terpenting adalah dari bidang studinya, sehingga kita dapat menentukan suatu kurikulum yang bagus dan benar. Yang poin B, bagi administrasi sekolah. Pengembangan kurikulum berguna bagi siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Semakin berkembangnya suatu negara, ilmu pengetahuan yang diberikan juga harus dikembangkan. Dan proses pengembangan ini berawal dari pengembangan kurikulum. Tetapi tetap saja dalam pengembangan kurikulum harus mengetahui kemampuan siswa yang belajar di sekolah. Jangan sampai menaikkan kurikulum tetapi siswa tidak dapat belajar dengan baik dan efektif di kelas. Dan ini membuat siswa tidak dapat lulus. Jadi dapat disimpulkan, urgensi atau pentingnya pengembangan kurikulum bagi administrasi sekolah yaitu berguna bagi proses belajar mengajar. Tapi pengembangan kurikulum itu sendiri harus menyetarakan dengan kemampuan siswa di sekolah dalam suatu negara. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan hubungan antara komponen kurikulum dengan landasan pengembangan kurikulum. Yang kita ketahui, komponen kurikulum yaitu meliputi komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen proses, dan komponen evaluasi. Sedangkan landasan terdapat landasan filosofis, landasan psikologis yang meliputi belajar dan perkembangan, selanjutnya landasan sosial budaya, dan landasan ipteks. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Komponen tujuan itu sendiri memiliki hubungan dengan landasan filosofis, landasan sosial budaya, dan landasan ipteks. Yang pertama berhubungan dengan landasan filosofis. Mengapa? Karena landasan filosofis itu sendiri yaitu pandangan hidup yang tercantum dalam Pancasila. Jadi tujuan kurikulum yaitu untuk memenuhi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, komponen tujuan memiliki hubungan dengan landasan sosial budaya. Karena untuk menciptakan peserta didik yang mengakar pada budaya. Dan yang ketiga, memiliki hubungan dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ipteks. Mengapa? Karena kurikulum sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada komponen isi atau materi. Komponen ini memiliki hubungan dengan landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Yang pertama memiliki hubungan dengan landasan psikologis, yang meliputi belajar dan perkembangan. Tidak mungkin suatu isi
isi kurikulum tidak sesuai dengan kemampuan atau kuantitas peserta didik. Jadi tidak mungkin kan kita mengajarkan peserta didik TK mengajarkan materi logaritma yang seharusnya itu dipelajari oleh siswa SMA. Jadi isi kurikulum atau komponen isi ini harus berlandaskan landasan psikologis yang harus mengetahui kemampuan atau kuantitas peserta didik. Lalu yang kedua, sedikit berlandaskan memiliki hubungan dengan landasan sosial budaya. Dan yang ketiga, komponen isi ini memiliki hubungan dengan landasan iptek. Yang sudah kita ketahui, isi kurikulum itu semuanya adalah ilmu pengetahuan. Jadi, memiliki hubungan dengan landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu komponen yang ketiga yaitu ada komponen proses. Komponen proses ini memiliki hubungan dengan landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan iptek. Yang pertama itu berhubungan dengan landasan psikologis. Ya, dalam proses belajar mengajar, guru harus mengetahui psikologis peserta didiknya. Lalu ada hubungannya dengan landasan sosial budaya. Dalam sosial budaya ini ada nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada berhubungan dengan landasan iptek. Karena dalam proses belajar mengajar, ilmu pengetahuan yang diajarkan itu memiliki materi yang diajarkan lalu disesuaikan dengan prakteknya. Jadi dalam proses belajar mengajar yang awalnya disampaikan materi, lalu selain ada materi itu ada prakteknya. Ya, kemudian komponen yang terakhir yaitu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi berhubungan dengan landasan psikologis dan landasan iptek. Mengapa berhubungan dengan landasan psikologis? Karena dalam evaluasi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Lalu berhubungan juga dengan landasan iptek. Karena evaluasi kurikulum itu semuanya berisikan ilmu pengetahuan. Jadi berhubungan dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu soal nomor 3, yaitu model evaluasi apa yang cocok untuk kurikulum di Indonesia? Jelaskan konsepnya. Menurut saya, model evaluasi yang cocok diterapkan untuk kurikulum di Indonesia yaitu model evaluasi kongruens atau penyesuaian, yaitu kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar peserta didik. Tujuan dari evaluasi ini sendiri yaitu untuk mengetahui sejauh mana perubahan hasil belajar hingga saat ini. Evaluasi ini bisa digunakan untuk bimbingan program ke depan dan untuk pemberian informasi kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan. Lalu evaluasi ini dititik beratkan kepada hasil belajar aspek psikomotorik dan perkembangan dari nilai dan sikap. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam evaluasi ini yaitu bisa melalui prosedur pre and post assessment yang meliputi langkah-langkah penegasan tujuan, lalu pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Lalu analisis hasil evaluasi dilakukan bagian demi bagian. Lalu teknik yang digunakan dalam evaluasi ini bisa melalui tes atau dengan teknik lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah apa saja yang Anda dapat lakukan agar model evaluasi tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu melalui cara prosedur pre and post assessment yang meliputi langkah-langkah penegasan tujuan, lalu pengembangan alat evaluasi dan penggunaan hasil evaluasi.
dan dapat dikerahkan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah agar mengikuti prosedur tersebut agar tercapainya evaluasi kurikulum. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.